Alser adalah anggota tetua aliansi, jadi dia secara alami tahu mantra yang kuat. Bisa dikatakan bahwa dulu saat Alser berada di puncaknya, bahkan Xuanbao sangat takut padanya dan tidak berani sembarangan menyinggung Alser. Meskipun Alser bukan yang paling kuat di kelompok tetua aliansi, bahkan anggota yang lebih kuat tidak ingin mendapatkan sisi buruk Alser. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Alser. Namun, Alser adalah kunci yang sangat rendah dan tidak banyak orang luar yang mengenalnya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tianyun perlahan menekan planet ini. Meskipun terlihat lambat, itu sangat cepat. Tekanan yang menggetarkan surga meraung di langit. Para kultivator di planet Tianyun merasakan keagungan yang mengerikan turun ke dunia. Karena ada terlalu banyak energi asal berkumpul di jari, sebuah busur muncul di depan jari dan menyentuh planet Tianyun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak bergetar dan gelombang besar berangkat di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba di depan jari, bahkan menyebabkan beberapa planet runtuh dan semuanya menjadi bengkok. Gemuruh bergema di seluruh dunia saat jari mendarat di atmosfer. Suasana segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar di seluruh area. Sebuah celah dibuka dengan paksa oleh jari. Retakan ini masih mengembang, dan itu menyebabkan cuaca berubah. Melihat dari atas ke langit, seolah-olah jari itu menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu diarahkan ke lembah ribuan kilometer di luar kota mata iblis. Sebelum jari itu jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi berderak. Ekspresi semua kultivator yang berpikir mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada dari mereka yang berani terbang untuk melihat. Saat tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan dihancurkan muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas kota dan gemuruh tanpa henti. Namun pada saat ini, saat jari raksasa itu turun, semua awan didorong menjauh. Itu seperti tirai di pintu yang ditarik terpisah. Bahkan kekuatan langit tampaknya harus memberi jalan bagi titik jari ini. Awan tebal dan gelap tidak menghindar cukup cepat dan tersentuh oleh riak-riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan mencerahkan langit dengan sejumlah besar kilat. Kilat ini bergerak bersama dengan riak-riak ini dan menyebar di langit. Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan sangat indah di mata semua orang. Guntur bergema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan menatap jari perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia jelas bisa merasakan aura datang dari jari. Itu adalah Alser. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan manik di dalam jiwa asalnya bergetar. Tanpa waktu untuk berpikir tentang perubahan manik, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa akhir. Celah muncul di ruang angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Alser. Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi suram. Kemudian tangannya membuka tas dan sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya, kristal untuk menggunakan panggil hujan. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan panggil hujan yang tersegel di dalamnya. Panggil hujan yang dilemparkan oleh King Sui tidak akan biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga ia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, ini adalah waktu untuk menggunakannya. Raksasa itu perlahan turun dan melesat ke Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari keturunannya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan kota mata iblis terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan datang dari kota. Pada saat ini, ada sebuah planet yang jauh dari planet Tianyun, tetapi masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut sekte pedang Dalou. Sekte ini menduduki sebagian besar planet ini dan menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari sekte nasib surgawi. Ling Tianho bersedia mengambil resiko saat memasang sekte Dalou, jadi skalanya sangat besar. Gunung yang dipenuhi energi spiritual ada di mana-mana. Ada banyak paviliun dan ada menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara. Seolah-olah itu dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik dalam penampilan dan tinggi. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Tingginya sepertinya menembus ke langit. Di bagian atas menara ini duduk Dewa Pedang Ling Tianho. Keempat pedang asal melintas saat mereka membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Menarik. Ling Tianho membuka matanya, dan ada kilasan dingin di dalamnya. Ada senyum di wajahnya. Sudah berapa kali guru mengkhianati murid? Aku sangat suka menonton momen Alser ini. Namun, Wang Lin ini adalah anggota burung Poenis. Bahkan para tetua aliansi harus memikirkan saat bertindak melawan anggota burung Poenis. Lagi pula tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa sistem bintang aliansi, 4 sekte ilahi. Lupakan.
Wang Lin, jika kamu dapat menahan satu mantra dan tidak mati, aku akan membantumu. Ling Tianho tersenyum. Hal favoritnya adalah menyulitkan Alser. Saat jari itu jatuh, bumi runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan terus memanjang sampai lembah itu terpecah-pecah. Bahkan banyak retakan muncul, dan dalam sekejap lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan yang rata. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun. Itu didorong pergi dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pada saat ini, 7 orang keluar dari kota mata iblis, termasuk 3 Chen bersaudara. Kejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar saat mereka melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang datang dari jari menyala malam itu. Ketujuh orang itu tidak ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di kota. Saat mereka meraung, pilar cahaya melesat keluar dari pusat kota. Ada gemuruh keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun di bawah tekanan jari raksasa, itu melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Kota mata iblis berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua dari kota merasa tertekan untuk terperangkap dalam bencana seperti itu tanpa alasan. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang bisa melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sejati planet Tianyun. Alser ingin membunuh Wang Lin. Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun ada ketakutan di matanya. Setelah merenung, Tuan Yichen mengepalkan giginya dan menyerbu ke arah jari raksasa. Cahaya 7 warna menutupi langit. Tuan Yichen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertempuran antara Nirvana Shatterer dan Nirvana Cleanser. Jika dia melewatkan ini karena saat-saat yang sulit, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, pemuda berjubah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan maju ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yichen bergerak maju, dia memandang pemuda dengan jubah hitam. Dia terkejut dan berpikir, Tuan Kota memiliki nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei yang terbungkus kristal es, tidak jauh. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra Alser. Kristal pemanggilan hujan melayang dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang berputar di sekitar kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan lebih dekat sampai dia bisa dengan jelas melihat sidik jari di atasnya. Saat jari itu jatuh dari langit, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan!" Saat Wang Lin teriak, sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tampilan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah jiwa King Sui yang tersisa di dalam kristal. Jiwa King Sui mengangkat tangan dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya yang cemerlang melesat ke jari raksasa yang turun ke Wang Lin. Saat itu mendekat ke jari, kristal itu melepaskan cahaya. Cahaya ini sangat kuat, dan jika orang fana melihatnya, mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan menyengat. Jika kultivasi mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh dewa kuno Wang Lin, matanya terasa sakit saat melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun Tuan Yichen yang menonton di kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan segera terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Ketakutan, dia dengan cepat mengayuh energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Adapun Tuan Kota Mata Iblis, pemuda berjubah hitam, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Tuan Yichen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan cepat mundur dengan mata tertutup. Air mata keluar dari matanya, tetapi dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sejumlah besar botol pil. Dia menelannya dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tetapi akal ilahinya masih menyebar untuk mengamati dengan seksama pertempuran ini. Saat kristal bersinar terang, dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, lebih dari 30% hilang. 30% dari kristal yang menghilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu jatuh, tetesan hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada hujan yang tak terhitung jumlahnya di depan Wang Lin. Jiwa King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum diarahkan ke jari raksasa. Sejumlah besar energi asal berkumpul dan memasuki setiap tetes hujan. Sebuah ledakan yang menggetarkan langit bergema di seluruh planet Tianyun saat tetesan air hujan yang tak berujung bertabrakan dengan jari. Gemuruh tak berujung bergema di langit. Jari raksasa sebenarnya berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan hujan menghantam jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat lagi. Seolah-olah semua yang ada di jalurnya akan dihancurkan tanpa ampun.
Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jari itu menyentuh kristal pemanggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk kristal sambil berteriak, "Panggil hujan!" Kristal itu meledak, dan saat itu hancur, jiwa King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Itu memasuki kristal begitu hancur dan berubah menjadi lebih banyak hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan. Semuanya turun menjadi satu tetes hujan. Rintik hujan ini merilis cahaya merah dan sedikit Ji-Realm. Itu langsung bertabrakan dengan mantra Alser. Saat itu bertabrakan, tetesan hujan merah melepaskan aura sengit dan membentuk pusaran. Pusaran berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. 7 warna segera runtuh tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga berwarna beda yang melingkari jari dan meraung. Setelah memecah riak 7 warna, rintik hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim Alser. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit ke arah Wang Lin seolah-olah ingin menghancurkan semut. Namun ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Itu pergi lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu di jalannya kemudian tiba-tiba runtuh dan memicu badai di dalam jari. Saat jari menekan, Wang Lin menjadi suram. Dia merasa seperti langit runtuh, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Alser bahkan tidak memintaku untuk yang ekstrim. Ada lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang. Matanya berbinar saat dia membuka tasnya dan sebuah potongan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini diberikan kepada Wang Lin oleh Tuan Flamespark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar untuk Alhiven. Saat jari raksasa turun, embusan angin yang kuat muncul seolah-olah ingin memadamkan kehidupan Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Daerah di sekelilingnya sudah menyerah, dan sekarang bahkan semakin runtuh. Di bawah gemuruh, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat ia meraung dan tangannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh sampai tiba-tiba menjadi benua. Sekilas, benua ini seakan memanjang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa. Jari itu langsung menekan fragmen alam surgawi. Suara gemuruh menyebar di planet Tianyun, memicu gelombang kejut di bumi. Tampaknya naga bumi bergerak di bawah tanah. Sejumlah besar retakan muncul di fragmen alam surgawi. Namun, fragmen alam surgawi tidak runtuh. Jari itu terangkat, dan tepat saat hendak menekan lagi, kekuatan di dalam kristal pemanggilan hujan tiba-tiba meledak. Helaian cahaya ditembakkan, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk oleh sinar merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang luas di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari itu naik, jumlah sinar merah meningkat. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan runtuh. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin saat tangannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju.